Baik, ini sekarang kita diperkenalkan dengan skalar triple product. Jadi kalau ada vektor U, V, U, V, dan W, itu vektor dimensi 3, maka skalar triple product itu sama dengan U dot cross antara V dengan W, ya. Itu sama dengan kita menuliskan menjadi matrik 3 dimensi. Ini adalah U, ini adalah V, ini adalah W-nya. Ini matrik 3 dimensi. Maka itu sama dengan U1 kali, ya. Ingat ini U1, ini U1 ya. U1 kali ini, perhatikan sub yang di sini tuh W2, V3, W2, W3. Sedangkan yang U2 ini minus ya, minus. U2 minus, ini ingat minus kalian antara ini V dengan W yang di sini ya. Kemudian yang U3 ini ya, maka dia sama dengan yang ini ya, matrik yang di sini. Determinan ya, determinan dari matrik yang kolomnya adalah kolom 2, 3. Jadi kalian masih bisa menggunakannya. Kita lihat cross-nya ini kan sama dengan rumus yang tadi. Ini contoh soal. Hitung triple product jika diketahui U3I min 2J. Ini ingat dia dinyatakan sebagai vektor satuan, maka nggak usah bingung. Ini vektornya kalau kita tulis dalam bentuk vektor ya sama dengan 3 min 2 dan min 5 gitu ya. Demikian juga yang V dan W ini dinyatakan dalam vektor satuan. Kalau hanya 3C dan 2K berarti I-nya 0 ya. Sehingga kita susun ini menjadi ini U, ini V, ini W ya. Ingat 3 min 2 min 5, 1, 4 min 4. Dan yang W-nya adalah 0, 3, dan 2. Nah, ini sama ya. Maka kita ambil komponen pertama ini 3. Lalu komponen keduanya di sini min 2. Ingat tandanya minus ya. Dan ini adalah komponen ketiganya min 5. Lalu dikalikan dengan V cross W. Jadi yang kita lihat hanya bagian ini ya. Yang bagian ini berarti yang bagian pertama apa? Kolom kedua, kolom ketiga ini ya. Kolom kedua, kolom ketiga. Yang kemudian kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom pertama, kolom kedua. Saya kira gampang. Maka kalau kita lihat hasilnya itu adalah berupa skalar ya. Kalau yang perkalian cross product tadi itu dia hasilnya berupa nilai berupa vektor ya. Baik, aplikasinya apa? Ini bisa kita pakai untuk menghitung volume dari parallelepiped ya, parallelepiped. Jadi bentuk bangun yang sisi-sisinya itu adalah berbentuk jajaran genjang. Jadi bukan kubus, tapi bentuknya adalah jajaran genjang ya, bukan balok ya. Kalau balok kan dia sisi-sisinya
bentuknya persegi panjang. Kalau ini bentuknya sisi-sisinya adalah jajaran genjang. Maka untuk menghitung volumenya, maka kita mengambil komponen UV dari sisi-sisinya ya. Sisi pertama ini adalah sisi kedua yang sejajar. Ini adalah sisi yang ketiga. Ya, ini jadi kita punya U, V dan W. Tuh, maka kita bisa menghitung sebagai besaran dari U dot V cross W atau ini adalah sama dengan jajaran besaran dari skalar triple product. Contoh, misalkan kita diminta menghitung volume ruang jajaran genjang jika diketahui sisi-sisinya adalah U, V, dan W. Jadi ini yang diketahui sisi-sisinya sudah nggak ada, sudah diketahui, tidak ada bukan berupa titik gitu ya. Maka langsung saja ini kita susun dalam bentuk matriks 3 dimensi ya. U 2 min 6 2 V 0 4 min 2 dan W-nya 2 2 min 4. Maka U dot V cross W itu sama dengan, ya masih ingat, kita ambil komponen ini dulu, yang pertama dikalikan dengan, kita bayangkan ini saja yang kita ambil ya, kolom 2 dan 3 ya. Jadi kolom 2, kolom 3. Oke. Lalu di minus, jangan lupa minus, minus, minus. Apa? Minus, minus, min 6. Lalu kolom 1 dan kolom 3. Sorry, 2. Kolom 3-nya isinya min 2, 4. Terus ditambah komponen ketiganya ya. 2 kalikan 0, 4. Sorry, kolom 1 dulu kita tulis dan kemudian diikuti dengan kolom 2. Maka sama dengan 2 kali, langsung bisa ya, min 16 plus 4. Min 16 plus 4. Min 12. Min plus ya. Min 6 ya. Kali berapa ini? Min 4. Min 4. Min 4 plus ya. 6 kalikan 0 ya. Nanti kalian hitung lagi ya. Ini 0 kali min 4 kan. Sorry. Ya, 0 kali min 4 kan 0. Sorry. 0. Ini salah-salah. Kok jumlah. 0 min 4. Min 4. Berarti 0 plus 4. Ditambah dengan 2 kali 0 min 8. Sama dengan min 24 ditambah min 4 plus 24 terus minus 16.
ya. Hasilnya sama dengan min 16. Nah, min, kok min Bu? Nah, ingat di sini ada tanda nilai mutlak. Ya, nilai mutlak artinya yang minus menjadi positif. Ya, nilai mutlaknya maka sama dengan nih, ini volumenya. Yang berikutnya, ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung volume tetrahedron. Tetrahedron itu kalau kita lihat dia merupakan potongan potongan bagian dari paralel parallelepiped pipe ya. Nah, ini makanya di sini dikalikan dengan seperenamnya. Jadi satu tetrahedron itu yang bentuknya segitiga itu sama dengan seperenamnya dari ukuran yang volume ruang jajaran genjang. Maka kita kalau diketahui seperti ini, yang diketahui adalah sudut-sudutnya PQRS. Jadi kalau kita gambarkan dalam volume tetrahedron ini ya, anggaplah di sini kita punya P, lalu ada Q, ada R, ada S, gitu, PQ, RS gitu ya. Ya, hitung volume tetrahedron mempunyai sudut-sudut PQRS jika, nah itu ya. Hmm, ini PQ-nya di sini. Nah, P, PQRS. Nah ini ya. Maka kita hitung PSR-nya, SQ-nya, dan PS-nya gitu ya. Nanti kita hitung jadi kita akan mendapatkan tiga. Nah, jadi kita tentukan berapa U-nya, berapa V-nya, dan berapa berapa W-nya. Hanya di sini kita tidak diberi informasi ya, sudut PQRS ini kalau kalian ingin lebih tepat, ini kalian gambarkan. P itu di mana letaknya gitu ya. Jadi kalau dalam 3 dimensi gitu ya, diperkirakan aja. Ini kan X, ini kan X, ini Y, ini Z ya. Maka P min 1, X-nya min 1, ini kan. Sorry, min 1 itu kan berarti ke sana. 1, ini min 1-nya di sini ya. Min 1, lalu Y-nya 2, 1, 2. Nah, misalkan di sini titiknya. Ini 0. Berarti ini adalah titik Z-nya kan 0. Ini adalah titik P. Gitu. Kemudian titik Q. Nah, maka nanti agar kita bisa benar-benar tahu bentuk sudutnya untuk melihat volume tetrahedronnya ya. P. Nah, ini kan juga nggak tahu P, Q, S-nya di mana ya. Kemudian P, kemudian Q-nya itu 2, 1, 2, 1 ke atas, sorry, 1 ke sini,
set ya, karena setnya ke sini. Kemudian min 3. Min 3 itu ke bawah. 1, 2, 3. Nah, misalkan di sini titiknya. Ini titik Q. Ya, memang harus punya visualisasi 3 dimensi yang bagus ya. Kemudian R-nya 1, 0, 1. Berarti di sini posisinya. Ini adalah R. Ya. N. Kemudian S-nya 3, min 2. Ini kan kalau kita tarik lurus ke sini, min 2. Ini min 2. Sini min 2. 3. Jadi 3-nya naik. Naik ke atas sejauh 3. 1, 2, 3 gitu ya. Bisa anggaplah di sinilah. Karena nggak bisa gambar yang bagus. Ya sudah, berarti titik-titik inilah titik-titik yang membentuk tetrahedronnya. Nah, ini. Maka bisa kita ambil misalkan sudutnya di sini. Ini kan membentuk tetrahedron. Kan gitu. Ini kan tetrahedron. Kan segitiga. Ya. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat. Nah, tuh. Maka kita bisa menentukan. Ini kalau kita lihat. Sudutnya kita ambil salah satu titik sudut kan. Kita cari A, B, C kan. Nah, maka kita ambil misalkan titik sudutnya R gitu ya. Maka kita dapatkan ini adalah A, ini adalah B, ini B, ini adalah C-nya. Atau A, U. Ya pakai A, B, C apa ini ya. Maaf, maaf. Kita pakai A, B, C aja ya. Ini Ustaz A, B, C. Saya ulangi ya, ini A. A itu berarti adalah R key. Lalu B, ini adalah R ke P, ya ini ya sudutnya ya. Ini. Lalu yang C itu adalah R. Ya, jadi kita punya A itu sama dengan R Q. Ya, ini berdasarkan gambar awang-awang ya. Nah, kalian tentukan eh, berapa berapa hasil dari atau berapa vektornya. Kemudian B-nya itu sama dengan R ke P. Vektor ya. Dan yang C-nya itu adalah vektor R ke S. R ke Q. Berarti kita lihat R ke Q. Berarti 1 - 2, ya kan? Oh sorry, Q-nya kembali. Q-nya kan yang ujung ya. Q-nya kan yang menjadi tujuan. Berarti Q-nya dulu yang kita ini. Ini kan? I-nya kan yang jadi destination-nya, tujuannya. Berarti Q-nya 2 dikurangi R-nya 1. Kemudian komponen keduanya dikurangi 0. Lalu komponen ketiganya min 3 dikurangi 1. Ya.
Maka sama dengan 1, 1, min 4. Ini vektor A ya. Ini vektor A. Kemudian vektor B yaitu vektor dari titik R ke P. P-nya tujuan ya, berarti min 1, min 1, kemudian 2 P, R ke P ya, R-nya min 0, kemudian P yang ketiga 0, ini ya, P yang ketiga, ini adalah R-nya ya, min 1, maka sama dengan min 2, 2 min 1. Ini vektornya ya, masih vektor B-nya. Vektor C-nya adalah vektor dari titik R ke S. R ke S. Berarti S-nya ini yang destination ya. 3 dikurangi dengan R. Dengan R ya. Kita titiknya R ya. 3 min 1 min 2 min 0 dan 3 min 1. Maka sama dengan 2 min 2 dan 2. Ini dua vektor A, B, dan C. Maka berapa volume tetrahedronnya? Volume tetrahedron sama dengan 1/6 dikalikan dengan luasannya tadi, menghitung luasan yaitu A besaran dari nilai mutlak dari A kalikan B cross C, ya kan? B cross C. Oke, ya ini ya. Maka sama dengan 1/6 kita buat, ya kan? Matriknya kita susun 1, 1, min 4, A-nya, B-nya min 2, 2, min 1, C-nya 2, min 2, 2, ya kan? Nah, maka sama dengan 1/6 kali berapa? Kita ambil di sini 1 kalikan, langsung aja ya, langsung hitung determinan ya bisa ya. Ini 4, 4. Saya nggak perlu menggambarkan determinannya, tapi nanti caranya sama ya. Nanti kalian bisa melihat lagi yang sebelumnya. 4, ya kan? Min, ini 2 kali, min 2 kali min 1, berarti 2. Kemudian minus, ingat yang ini minus, 1 kali, ini ujung-ujung ya, min 4, min, min 2. Oke, lalu plus lagi, min 4, yang paling kanan ini, ya, min 4. Oke, dikalikan dengan ini ya, yang sini, 4 min 4. Kita sama dengan, selanjutnya, 1/6 kali berapa nilai mutlak dari ini, 1 kali 2 berarti 2. Ini plus 2 min 4 min min 2 kali 1 plus 2, yang ini kan 0 ya, 0 dikalikan berapapun kan 0 ya, ditambah 0. Oke, maka sama dengan 1/6
kali 4. Sama dengan 4/6 atau 2/3. Nah ini ya. Ini cara menghitung volume tetrahedron dari yang diketahui adalah titik-titik sudut dari tetrahedron tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu berhubungan dengan matri.